Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 6, ayat 1-15. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus, yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-15 yang menyajikan tentang 3 perikop, yaitu penunjukan 7 diaken ayat 1-6, bertumbuhnya firman dan bertambah banyaknya murid ayat 7, dan meningkatnya penganiayaan oleh kaum agamawan Yahudi ayat 8-15. Pada permulaan pelaksanaan kehidupan gereja, masalah timbul karena perbedaan bahasa. Penanganan yang tepat diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah bahasa berhubungan dengan orang-orang yang berbahasa Ibrani dan orang-orang yang berbahasa Yunani. Sebenarnya ini adalah satu masalah terutama, bukan tentang bahasa, melainkan tentang ras. Para rasul melatih hikmat mereka untuk memecahkan masalah ini dan untuk memperhatikan berbagai orang kudus. Dalam kehidupan gereja ada beberapa hal yang besar dan ada beberapa hal yang kecil. Melayankan firman dan berdoa adalah hal-hal besar, sedangkan melayani meja adalah satu hal kecil. Para rasul menyuruh kumpulan itu memilih 7 orang yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat. Para rasul mengatakan bahwa mereka akan bertekun dalam doa dan pelayanan firman. Berdoa bukan hanya memohon Tuhan melakukan banyak hal bagi pergerakannya, tetapi juga membuat roh kita dilatih dan dikuatkan. Karena itu, doa harus mendahului ministry firman, seperti yang dilakukan oleh para rasul. Tanpa doa sedemikian, ministry firman tidak akan hidup dan kuat. Karena 7 orang ini dipilih untuk melayani meja, mereka dapat dianggap sebagai diaken, seperti orang-orang yang kemudian ditunjuk oleh Paulus dan sekerjanya dalam gereja-gereja. Para rasul menumpangkan tangan mereka ke atas 7 diaken.
Dalam Alkitab, penumpangan tangan memiliki dua fungsi. Yang satu adalah untuk penyatuan, seperti dalam Imamat pasal 1 ayat 4, dan yang lain untuk penyaluran, seperti dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 14. Karena Petrus dan para rasul lainnya memikul tanggung jawab atas ministry firman, maka mereka memberikan pelayanan meja kepada orang-orang kudus lainnya. Ini adalah satu teladan yang perlu kita ikuti pada hari ini. Menurut teladan ini, kita tidak boleh menggantungkan semua tanggung jawab di atas bahu kita sendiri, tetapi membagikan tanggung jawab kepada semua orang kudus. Ini adalah satu prinsip yang penting. Dari 7 orang yang dipilih sebagai diaken-diaken itu, ada 2 orang, Stefanus dan Filipus, yang memiliki karunia-karunia khusus. Dari pembicaraan Stefanus dalam pasal 7, kita dapat menyadari bahwa ia adalah seorang guru besar. Pengutaraannya yang panjang menunjukkan bahwa ia berpengetahuan dalam firman Allah. Dia memang bersyarat untuk mengajarkan kitab suci. Ajaran Stefanus itu kaya, penuh kuasa, dan penuh makna. Ia memang seorang guru yang hebat. Filipus juga memiliki satu karunia khusus, dan akhirnya ia dinyatakan sebagai seorang penginjil besar. Meskipun Stefanus dan Filipus memiliki karunia-karunia khusus, ketika mereka dipilih untuk melayani meja, mereka dengan rela melayani. Di sini kita memiliki satu teladan yang baik. Beberapa orang yang memiliki karunia-karunia khusus mungkin tidak rela untuk melayani meja. Saudara-saudari, tidak peduli apa jenis karunia khusus yang kita miliki. Jika kita dipilih untuk melayani meja, kita harus rela melayani. Bila kita diminta untuk melayani, bahkan jika itu membersihkan kamar kecil, kita harus melayani dengan rela. Menurut teladan Stefanus dan Filipus, tidak bersungut-sungut ketika mereka diminta untuk melayani meja. Jika kita melakukan ini dan mengikuti teladan dalam Kisah Para Rasul pasal 6, kita akan memiliki kehidupan gereja yang gembira dan menyenangkan. Stefanus melayani meja, tetapi akhirnya ia berfungsi sebagai seorang guru besar firman. Ini menunjukkan bahwa hakiki kita di dalam Tuhan itu tidak dapat disembunyikan. Lambat atau cepat, hakiki kita akan ternyatakan. Stefanus adalah seorang guru, tetapi ia dipilih untuk melayani meja. Namun catatan dalam Kisah Para Rasul sebenarnya membicarakan sedikit tentang pelayanan mejanya. Sebaliknya membicarakan banyak tentang pengajarannya. Dalam pasal 7 kita memiliki satu catatan yang panjang tentang pengajaran Stefanus. Dari contoh Stefanus, kita melihat bahwa apa yang dapat kita lakukan itu tidak akan hilang. Dan hakiki kita akhirnya akan ternyatakan. Lambat atau cepat, Roh Kudus akan memakai karunia kita. Bahkan seperti Roh itu memakai karunia mengajar Stefanus. Dalam penunjukan 7 diaken, ada satu butir yang sangat tegas dan luar biasa. Yaitu di antara 7 diaken itu, tidak ada pemimpin yang ditunjuk. Ini menunjukkan bahwa tidak ada jabatan atau kedudukan yang dipandang. Semua diaken itu adalah pelayan-pelayan orang-orang kudus. Ini adalah satu teladan yang baik untuk kita pelajari dan ikuti, agar kita dapat menghindarkan kepemimpinan dalam jabatan dan kedudukan dalam bentuk apapun. Ayat 7 mengatakan, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kata tersebar dalam bahasa aslinya mengacu kepada pertumbuhan dalam hayat. Ini membuktikan bahwa firman Allah adalah perkara hayat yang bertumbuh bagaikan benih yang ditaburkan ke dalam hati manusia. Sedangkan percaya di sini dalam bahasa aslinya adalah taat kepada kepercayaan. Kepercayaan di sini adalah kepercayaan yang objektif, mengacu kepada berbagai aspek tentang Kristus yang dipercayai oleh kaum beriman. Seluruh wahyu perjanjian baru tentang persona dan pekerjaan penebusan Kristus adalah kepercayaan ekonomi perjanjian baru Allah. Selanjutnya, Stefanus ditentang dan ditangkap. Beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut orang-orang merdeka, mereka berasal dari Kirene dan Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia, berdebat dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara.
Kemudian mereka menghasut orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Mahkamah agama adalah pengadilan orang-orang Yahudi yang paling tinggi. Suatu badan yang terdiri atas imam-imam kepala, tua-tua, ahli hukum, dan ahli Taurat. Mahkamah agama menghukum mati Tuhan Yesus dan menganiaya kaum beriman. Ini menunjukkan bahwa Yudaisme telah jatuh ke tangan musuh Allah, iblis, dan telah dipakai olehnya untuk merusak pergerakan Allah dalam ekonomi perjanjian barunya bagi perampungan kehendak kekalnya. Saudara-saudari, ketika Stefanus menghadapi tuduhan-tuduhan dari para penganiaya, mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ini menandakan penampilan surgawi. Stefanus adalah manusia di bumi, tetapi dia mengekspresikan penampilan surgawi ketika sedang dianiaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, kami melihat begitu banyak teladan yang baik dalam hidup gereja di waktu itu. Oh Tuhan Yesus, sungguh pakailah kami ya Tuhan, jadi orang-orang yang boleh melayani di dalam hidup gereja. Tuhan, tapi kami perlu memiliki kesaksian yang baik. Kami juga perlu dipenuhi oleh Roh dan dipenuhi oleh hikmat. Oh Tuhan Yesus, sehingga ketika Engkau mempercayakan begitu banyak pelayanan dalam gereja kepada kami, Tuhan, kami bisa menanganinya dengan baik. Tuhan, terutama kami juga perlu, Tuhan, disusun oleh firman kebenaran. Oh Tuhan, dan hayat-Mu boleh makin bertumbuh di dalam kami. Sehingga Engkau memakai kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan dapat tersebar dan jumlah orang-orang yang percaya bisa bertambah banyak. Tuhan, sungguh pakailah kami, Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Tuhan, tidak takut, Tuhan, terhadap tekanan apapun, dalam situasi apapun. Tuhan, tapi justru dengan demikian firman-Mu makin tersebar. Tuhan Yesus, kami perlu penuh dengan iman, penuh dengan Roh Kudus. Jadi saksi-Mu yang boleh Kau pakai. Syukur padamu Tuhan. Pelayananku untuk gereja, inilah hasrat Allah. Jalan pelayanan ini ditempuh oleh Rasul. Pelayananku untuk gereja, bukan untuk yang lain. Inilah murah sempurnanya yang harus kita tempuh. Rencana Allah yang kekal, gereja
tujuan kita.